Pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk kelas teman kalian? Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti sehat semua. Ya. Sebelum kita pelajaran mulai, silakan Eza untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih ya. Saya ingatkan pada anak-anakku semua, setiap kita melaksanakan aktivitas apapun, kita harus senantiasa berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan keselamatan, ya enggak? Sekaligus agar takwa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta akan selalu bertambah dalam hati kita. Selanjutnya mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berwira. Berkibarlah selama-lamanya. Temukan 5. Robek, pemuatan, profil, pelajar, Pancasila. Yes, yes, bisa. Oke, silahkan duduk kembali. Coba Eza di depan sini aja. Ya, duduk di sini. Baik, anak-anak. Ya, hari ini jam pelajarannya adalah apa? Matematika. Nah, kalian kira-kira apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, ya. Pas ya, kita akan belajar tentang sudut. Kalian tahu ya, setiap hari kamu hidup di rumah kalian, bentuk rumah kalian tahu. Alat-alat rumah tangga di rumah kalian juga tahu, itu semuanya mengandung sudut. Ya, mengandung sudut. Ya. Lihat Pak Guru akan memperlihatkan, Pak Guru punya gambar, ya, punya gambar sudut. Silahkan nanti dilihat gambar yang Pak Guru tampilkan. Ini ya. Jadi kamu akan tahu. Nah, ini Pak Guru punya gambar sudut. Gambar apa? Gambar rumah. Rumah ini bagus nggak ini? Bagus. Nah, ini gambar rumah. Gambar rumah. Kira-kira kalian bisa nggak kamu menghitung ada berapa jumlah sudutnya di situ? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa atau belum ya? Belum. Nah, terus bagaimana mengukurnya? Bisa nggak? Belum. Ya, untuk itu karena kamu belum bisa mengukur sudut, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung sudut, bagaimana cara mencari sudut, kemudian sampai pada kalian menggambar sudut. Kira-kira kalau kamu lihat di situ ada berapa jumlah sudut? Ayo coba. Nah, menurut kalian ada berapa jumlah sudut? Bisa ada 4. Jumlah sudut, banyak sudut. Ya, banyak sudutnya ada berapa ini?
Ini ada sudut, ya enggak? Ini juga sudut, ini sudut, ini sudut. Sudut itu kalau dalam bahasa Jawa apa? Pojokan, ya enggak? Pojokan. Nah, kamu bisa ini. Untuk itu kalian ya, biar tahu nanti hari ini kita akan belajar tentang sudut. Di situ lihat Pak Guru dulu, ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada namanya sudut tumpul, ya. Sudut tumpul ini kalian akan tahu nanti. Tapi sebelumnya ya, untuk pembelajaran yang terdahulu Pak udah sampaikan, sudut itu ada sudut lancip, ada sudut tumpul, ada sudut siku-siku, ya. Ini kalian ya, kita akan melanjutkan materi pada hari ini, yaitu tentang mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Setelah pembelajaran ini kalian bisa mengetahui jenis-jenis sudut, bisa mengukur macam-macam sudut. Ya, sudah paham ya kira-kira ya? Nah, nanti kalian pada pagi hari ini kita akan belajar dalam kelompok. Dalam kelompok, kita diskusi kelompok. Sebelum kita diskusi kelompok, hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Ayo, kesepakatan kelas. Hari ini kesepakatan kelas kita apa? Disiplin. Disiplin. Apa artinya disiplin ya? Disiplin. Kita mengikuti pelajaran dengan disiplin, dengan serius. Ya. Tidak boleh ada yang main-main sendiri. Disiplin. Kemudian apa? Yang kedua? Gotong royong. Oh iya, gotong royong itu berarti ada di diskusi nanti. Kamu harus bisa gotong royong, kerjasama dengan teman kalian, ya. Nah, maka sekarang siapkan dulu alat-alatnya. Ya, ada penggaris, busur, pulpen, ya kita siapkan. Kalau sudah akan saya buat kelompok ya. Coba biar adil sama rata ini. Untuk kelompok 1 nanti silahkan menempati di tempatnya ya. Rizky, Ananda Juna, Atul, Zaina, sama Maimunah. Ayo berdiri. Coba kursinya diputar. Yang kebagian kelompok 1 yang tidak berdiri. Kemudian kelompok 2 Eza, Lukman, Kartika, Vika. Ayo Lukman berdiri, kursinya diputar. Ya. Nah, kemudian kelompok 3-nya Denis, Dendri, Putri, sama Masna. Ayo. Nah, udah ya kelompoknya. Kalian nanti akan bekerja dengan kelompok ya. Saya bagikan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3 ya. Sebelum kita tuliskan kelompok, lihat tayangan pembelajaran Pak Guru. Lihat di sini dulu semuanya. Lihat tayangan Pak Guru. Pak Guru punya tayangan video pembelajaran untuk kalian ya. Kamu nanti bisa mengamati video pembelajaran ya. Pak Guru ini punya video pembelajaran. Lihat. Perhatikan video pembelajaran. Oh ya, bukan yang ini dulu. Kita akan tahu dulu. Coba kita akan melihat di video ini dulu jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Perhatikan baik-baik. Kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut dan cara untuk mengukur sudut. Nah, ini ada jenis-jenis sudut. Lihat ini ya. Jenis-jenis sudut. Biar tahu. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita lanjutkan apa saja yang akan kita pelajari. Ayo perhatikan baik-baik. Yang akan kita pelajari yaitu pengertian sudut, itu yang pertama. Kemudian jenis-jenis sudut beserta contohnya.
Tadi Lalu pengertian cara sudut, untuk ya pengertian mengukur sudut, besarnya suatu sudut. jenis-jenis Kita sudut, masuk ke cara bagian mengukur sudut. pertama yaitu pengertian sudut. Sudut terbentuk dari dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Besarnya sudut dinyatakan dalam Perhatikan satuan dengan derajat. baik video Kita akan pembelajarannya. menggambar sebuah garis. Nah, ini garis yang pertama, kemudian kita gambar satu garis lagi. Nah, ini sudah membentuk sebuah sudut. Yang manakah sudutnya? Pada bagian yang merah ini, inilah yang disebut dengan sudutnya. Nama dari sudut ini adalah sudut KLM atau sudut MLK. Nah, perhatikan ini adalah lambang dari sudut, Lambang ya. sudut itu Nah, seperti itu. untuk menentukan nama Lambang sudut, sudut. adik-adik harus perhatikan huruf yang ada di tengah itu merupakan titik sudutnya. Titik sudut. Karena sudutnya Titik berada sudut. pada huruf L, maka L-nya harus di tengah. Kalau adik-adik menyebutkan sudutnya sudut LMK, salah. Karena sudutnya bukan di bagian M, tapi di bagian huruf L. Nah, itu yang harus adik-adik perhatikan supaya tidak salah dalam memberi nama sebuah sudut. Nah, selanjutnya dua garis yang membentuk sudut itu disebut dengan kaki sudut. Kita bisa perhatikan Kaki sudut, ini kaki bagian sudut yang membentuk namanya kaki sudut. dan ini K dan M ini adalah kakinya. Nah, nama dari kaki sudutnya adalah KL dan ML. Jadi ini adalah kakinya KL dan ML. Kemudian titik pertemuan dua garis disebut dengan titik sudut. Titik pertemuan dua garis yaitu di sini. Inilah yang disebut dengan titik sudut. Dan nama titik sudutnya adalah L. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yaitu Jenis sudut. Ada berapa Jadi jenis kita sudut itu perhatikan kan? gambarnya. Nah, gambar ini adalah sebuah sudut. Sudut ini disebut dengan sudut lancip, ya. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat atau biasanya dia berada pada 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, berarti ini kalau diukur bisa saja kemungkinan 20 derajat, 30 derajat, atau 55 derajat. Tergantung besarnya kita ukur menggunakan alat ukurnya, ya. Untuk contoh sudut lancip dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa temukan pada perhatikan gambar ini pada piramid atau titik puncak dari sebuah piramid. Nah, ini adalah sudut lancip. Contoh lainnya yaitu ujung pensil, Sudut lancip itu di mana ujung saja? paku, Ada di depan kita ujung sehari-hari. pisau, kemudian di sini ujung pizza, ini titik sudut pada segitiga, kemudian ujung Mewah, ya? setrika ini, ujung kon pada ice cream, dan kemudian ujung atau titik puncak topi ulang tahun. Nah, ini contoh-contoh sudut lancip dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang kedua. Perhatikan ini juga gambar sebuah sudut. Nah, sudut ini namanya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Besarnya berapa? Atau biasanya gambarnya itu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik bisa menemukan sudut siku-siku yaitu pada jendela. Ini pada pojok-pojok jendela adik-adik bisa perhatikan. Kemudian uang, kertas, lantai keramik, papan kasur, kemudian ada TV, pintu, ada pintu, lemari, ada pas foto, bingkai, foto, dan juga televisi. Nah, ini adalah contoh sudut siku-siku yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ketiga. Ini adalah sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Besarnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, untuk sudut tumpul kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada atap rumah. Nah, pada bagian yang
besarnya 180 derajat. Untuk contoh sudut lurus dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa temukan pada jembatan. Nah, ini jembatan merupakan contoh dari sudut lurus. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis sudut. Sekarang kita akan masuk untuk caranya. Sekarang perhatikan, bagaimana kamu bisa caranya mengukur sudut besarnya seberapa? Ini apa namanya? Busur derajat. Yang disebut dengan busur derajat. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sebuah sudut. Pada busur derajat ini ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Ini garis yang berada di tengah ini disebut dengan titik pusat pada busur. Kemudian untuk garis yang berada di bawah ini disebut dengan garis alas busur. Selanjutnya untuk angka 0 yang ada di bagian ini, di bagian dalam, disebut dengan skala dalam 0 derajat. Dan untuk 0 yang ada di bagian luar itu disebut dengan skala luar 0 derajat. Nah, ini bagian-bagian 0 yang di luar busur maupun 0 di dalam. Cara untuk mengukur sudut dengan busur yang pertama yaitu meletakkan titik pusat busur pada titik sudut gambar yang akan kita ukur ya. Kemudian pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur atau pada 0 derajat. Selanjutnya, perhatikan angka yang berimpit pada busur derajat tersebut. Sekarang kita praktekkan saja ya. Adik-adik kita perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah sudut yaitu sudut KLM. Caranya berarti titik sudut ini, titik sudutnya kita letakkan berimpit pada titik pusat busur. Perhatikan ini sudah ya. Sudah berada pada titik pusat busur tersebut. Kemudian perhatikan salah satu kakinya. Salah satu kakinya harus berada pada 0 derajat. Boleh di 0 derajat bagian dalam ataupun 0 derajat di bagian luar, terserah adik-adik. Jika sudah, maka sekarang kita perhatikan kaki sudut yang kedua berada di angka berapa. Nah, ini angkanya berada di antara 40 dan 50. Di sini di tengah-tengah berarti ini 5. Maka ini 45. Sudut tersebut besarnya adalah 45 derajat. Kita masuk ke contoh lain. Perhatikan ini sudutnya. Perlahan kita letakkan titik sudut ini pada titik pusat busur. Nah, itu caranya. Perhatikan ya. Walaupun ini miring nanti bisa diukur. Ini berada di 0 derajat. Jika sudah, sekarang kita tinggal perhatikan kaki yang lain menunjukkan angka berapa. Nah, untuk ini sudut ini kakinya yang satu berada pada 100 derajat. Maka letak sudut ini adalah 100 derajat. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang jenis-jenis sudut, pengertian sudut, dan juga bagaimana cara untuk mengukur sudut. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat terus. Ya, itu tadi ya. Jadi perhatikan, udah gambar udah komplit dari pertama cara mengetahui sudut, jenis-jenis sudut. Coba dari video pembelajaran tadi bisa kamu tarik ya beberapa berapa data yang kamu dapat menarik informasi dari tayangan tadi ya. Sudut tadi dibedakan menjadi berapa? 3 atau 4 di situ tadi? Nah, ada sudut apa? Ada sudut lancip, terus sudut tumpul, sudut siku-siku, ditambah lagi satu tadi, ingat nggak? Apa? Sudut lurus. Yang contoh terakhir tadi, sudut lurus itu apa? Contohnya, gambarnya gambar apa tadi? Gambar jembatan. Udah, sekalian kalian sudah tahu dari video pembelajaran tadi. Silahkan bekerja di kelompoknya masing-masing. Ayo bekerja di kelompoknya masing-masing. Yang pertama, tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Ya. Nama kelompoknya ditulis, kemudian anggotanya
anggota kelompoknya ditulis juga. Nama lengkap ya, ditulis nama lengkapnya. Kalau sudah selesai nama lengkapnya, nama lengkap dari anggota kalian, kelompok kalian, coba kerjakan itu. Kerjakan soal-soal yang ada di LKPD dengan kerjasama tadi. Ya, agak cepat sedikit. Nulis namanya sendiri aja kurang ini ya. Ayo coba. Silakan dibuka. Ya, siapkan tadi busur derajatnya, jawab dengan diskusi. Enggak nulis sendiri malah sendiri. Ayo coba kerjasama. Cepat kerjakan. Itu gimana caranya? Satu persatu ditanya dulu. Dari pertanyaannya itu apa? Ayo cepat. Pertanyaan pertama apa itu? Ada berapa macam jenis sudut? Ayo kerjakan sambil berdiskusi. Waktunya 25 menit ya. Silakan, waktunya 20 menit untuk mengerjakan LKPD itu. Berarti ada berapa? Jadi tulis situ. Yang lainnya coba di ini. Ada 4 apa? Ada 4 jenis sudut. Nanti kamu harus bisa menguraikan ya. Nah, coba lanjut teman 2. Ayo ketuanya itu bacanya agak keras. Sudut yang kamu lihat, sudut siku-sikunya ada berapa, sudut lantai-nya, sambil mengamati gambar. Ayo, hitung. Yang satunya ngitung apa, yang satunya tidak semuanya menghitung ini. Rizky ngitung ini, Junya, Rizky hanya ngitung ini gitu loh, biar cepat. Ya, siku-siku yang ngitung siapa, sudut unggul yang ngitung siapa, sudut lancip siapa yang ngitung. Itu mas ada ke sini biar ngerti, tengah. Ya,
Nah, sudut tadi siapa yang hitung, sudut tumpul yang hitung siapa, jadi kan cepat. Siapa yang hitung jendela, siapa yang hitung. Ini sudut siku-siku udah ditemukan. Sekarang sudut tumpulnya berapa dihitung? Sudut tumpulnya yang mana aja? Nah, sudut tumpulnya yang mana aja? Cari. Ya, Rizky gimana temannya? Diajak diskusi. Pakai kertas karena diurek-urek lagi gimana lainnya itu sudah di sini ya, sampai ke sini. Kamu masih di sini terus. Sudut tumpul belum ada yang ngerjakan, belum temannya. Sudut lancet berapa nggak dihitung. Sudut lancet tadi yang mana? Diperhatikan bahwa sudut lancet itu tadi yang sudut yang kurang dari 90 derajat itu yang mana saja. Dihitung. Ya, contohnya ini kan sudut lancet ini. Ya, ini sudut lancet ini sudut lancet. Ini ada berapa nih sudut lancet ini? Terus ini ada berapa? Kalau sudah dihitung sini berapa, sehingga sini kan sama. Baru taruh di sini. Nah, apa ya? Ayo coba. Temannya dikasih kerjaan semua, disuruh menghitung. Lihat, diamati gambar itu. Pintu, daun pintu dan jendela digambar dengan sudut apa? Sudut apa coba Kartika? Daun, pintu, dan jendela ini loh, sudutnya sudut apa namanya? Nah iya. Ya. Coba di soal nomor 4 kita siapkan. Semua harus bisa mengukur sudut. Coba mengukur sudut. Nah, coba mengukur sudutnya tadi coba. Gimana cara mengukur sudut? Nah, berarti berapa itu sudutnya? 9, 10. Bagus. Denis diukur ini coba. Yang A itu gimana caranya? Nah, coba pintar dilihat. Di nolnya di mana? Garis nolnya yang dipakai garis mana? Nah, berapa itu? Berapa? 55. Nah, bagus. Saya ini siapa ini? Mas Nah, ya coba ukur sudut ini. Yang sudut D. Sudut D. Jadi dinolkan ini enggak? Nol. Ya, lihat. Ini jangan kaku, Bang. Nah, ini loh. Ini nol di D dalam berarti berapa? Berapa? 60 derajat. Ya, coba ini dilengkapi nih, bisa dilengkapi. Dilengkapi nih, coba dilengkapi ini berapa derajat, ini berapa derajat, ini berapa derajat, dilengkapi. Nah, coba derajat semuanya harus bisa mengukur pakai busur derajat. Jangan tekannya itu jangan terlalu tekan gitu loh, santai. Coba kamu. Nah, berapa itu? Berapa? Siapa yang 100 nolnya yang dipakai kalau ini nol di dalam berarti angka yang di dalam berapa?
60. Kasih, coba dikasih biar paham. Ini dikasih ini loh, dikasih. Nah, ini nanti coba semuanya bisa harus. Ya. Sini nih loh, ditulis sini loh. 60 derajat. Sini ya, jangan jauh-jauh derajatnya. Ayo bagus, sudut E cepat. Juna, ayo sudut E. Sudutnya taruh di titik tuh. Ya ini loh Jun, diperhatikan Juna. Nah, ini yang nol ini nol yang mana ini? Nol yang mana yang kamu pakai? Luar, berarti angka yang dilihat, angka yang di luar. Berapa, Jun? 55. Coba diulang kembali itu. Ya, terus tulis saja. Coba ini satu lagi ya, semuanya harus bisa. Kalau yang lainnya sudah bisa mengukur sudut, lanjutkan ke soal berikutnya. Sini coba dibantu dikasih ini. Kasih itu sudut ini berapa, besarnya itu berapa. Coba besarnya berapa nih tadi. Udah kamu mikir yang ini, temannya ayo di ini. Ayo udah semuanya? Nah, bagus. Kalau sudah semuanya, silakan kalian berpresentasi ke depan kelas. Mulai dari siapa dulu silakan, yang lainnya menanggapi. Nah, kelompok 2, siapa? Eza, bagus. Silakan diperhatikan. Yang lainnya, kelompok lainnya diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju sini aja, biar temannya bisa menanggapi. Saya dari kelompok 2 mau mengasih jawaban. Mau mempresentasikan Jawaban pertanyaan nomor 1. Ada berapa macam jenis sudut yang bisa kamu temukan? yang lainnya coba disimak pemaparan dari teman kalian. Ada 4 jenis sudut. 2. Tuliskan berapa jumlah. A. Sudut siku-siku 9 buah. B. Sudut tumpul 2 buah. C. Sudut lancip 8 buah. Daun pintu dan jendela digambar dengan sudut siku-siku. 4. Ukurlah besar setiap sudut segitiga di bawah ini dengan menggunakan busur derajat dan tuliskan besar sudutnya. Jawab. Sudut A 55 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 35 derajat. B. Jawab. Sudut D 60 derajat, sudut E 60 derajat, sudut F 60 derajat. 5. Apa yang disebut
sudut tumpul. Sudut tumpul adalah lebih dari 90 derajat. C. Sudut lancip. Sudut lancip adalah kurang dari 90 derajat. Udah, jangan dulu ini. Coba siapa yang nanggapin? Kelompok 1 coba, sama enggak kelompok 1 Rizky? Sama enggak dari jawaban dari kelompok 2 tadi? Ada berapa macam jenis sudut yang bisa kamu tentukan? Kelompok 2 tadi berapa? Kelompok 2 tadi jawabannya berapa? Coba dibuka jawabannya semuanya. Berapa? Ada 4 jenis sudut. Coba punya Rizky ada berapa jenis sudut? 4. Ya. Kelompok ini berapa? 3. Ya, jadi kelompok 3 ini dia menyebutkan 3. Kelompok 1 tadi, kelompok 2 tadi, 4 itu apa? Sudut lurus, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul. Nah, berarti ditemukan ada sudut lurus. Di mana sudut lurusnya? Di pintu. Ya, itu ada sudut lurus. Sudut lurus di bagian depan rumah itu ya, seret gambarnya itu ada sudut lurus. Ya, ada sudut lurus. Kemudian dari pengamatan kelompok 2, sudut siku-sikunya ada berapa? 9 buah. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 1 12. Kelompok 3 12 ya. Itu ya, semua sudut siku-siku itu kamu hitung. Kalau jendelanya aja sudah berapa itu? Jendelanya ada berapa? Ada 6. 6 kali 4 berapa? 24. Nah, pintunya ada 4. Kemudian angin-anginnya ada 4 kali 4 16. Banyak sekali. Ya. Itu paling enggak ada sekitar 56 sudut siku-siku. Nah, kan? Sudut lancip, sudut tumpulnya ada berapa? 2 buah. Sudut tumpulnya ada 2 buah. Punya kelompok 3. Kelompok 3? 2. Di mana itu 2 itu? Sudut tumpul. Di atap. Di atap itu sudah berapa itu ada sudut tumpul? 1, 2, 3. Sudah 3. Terus? Ya. Sudut lancipnya ada berapa? 8 buah. Kelompok 1? Berapa? 4. Sudut lancipnya ada 4. Samping kanan dan samping kiri. Samping kiri aja ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Samping kiri. Kalau samping kiri sama dengan samping kanan, berarti ada 3 tambah 3 berapa? 3 tambah 3 berapa? 6. Ya kan? Seharusnya sudut lancipnya ada 6. Nah, udah, silakan untuk kembali ke tempatnya. Ya. Itu tadi kalian sudah mempresentasikan, salah satu teman kalian sudah mempresentasikan, ternyata masih banyak perbedaan-perbedaan cara menghitung apa? Menghitung sudutnya, ya, menghitung sudutnya. Kemudian kelompok 1 coba maju ke depan. Yang melanjutkan yang nomor 4 dan 5. Ayo nomor 4 dan 5. Lainnya diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 1. 4. Ukurlah besar setiap sudut segitiga di bawah ini dengan menggunakan sudut derajat dan tuliskan besar sudutnya. Jawab. Sudut A 55 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 45 derajat. Jawab. Sudut D 60 derajat, sudut E 65 derajat, sudut F 65 derajat. Apa yang disebut dengan sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah yang besarnya 90 derajat. Sudut
Ya, sudah. Coba ditanggapi dulu. Ya. Itu gambarnya sudut apa? Sudut bangun segitiga siku, bangun segitiga siku-siku. Dari kelompok 1 tadi, sudut A berapa derajat? 55. Coba ya, diperhatikan. Ada perbedaan di ini di kelompok 2? Enggak. Kelompok 2 berapa? 55. Kelompok 3? Berapa? 55. Terus sudut B berapa? Kelompok 1? 90. Kenapa 90? Itu kenapa kok 90? Karena sudut siku-siku. Pintar, karena sudut siku-siku. 55 derajat yang A, B sudut siku-siku 90 derajat. Yang C berarti berapa? Berapa? 45. 45. Punya ini? Kelompok 2? 35. Nah, ini berarti berbeda. Nah, lihat Pak di sini ya. Ini A, B, C. Kalau B ini jelas otomatis berapa? 90 derajat. Sini udah kamu temukan 55 derajat. Berarti yang C ini ya seharusnya berapa? Yang tepat 35. Karena kenapa 35? Perhatikan. 55 ditambah 35. Coba dihitung. 5 tambah 5 berapa? 10. Simpan 1. 1 tambah 5 tambah 3. 9. Pas 90 derajat. Gitu ya. Jadi 55 di sini 35 sehingga akan membentuk sudut siku. Nah, gitu. Kalau kelompok 3 berapa? 35. Bagus. Lanjut. Rizky nomor berapa tadi? Nomor 5A, nomor B. Segitiga apa itu? Tandanya. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Sudutnya berapa punya Rizky? 60. Terus sudut D berapa? 60 derajat. Sudut DEF. E berapa? 65 derajat. Sudut F 65. Nah, 65. Coba kelompok 2. 60. Kelompok B berapa? 60. Coba. Kalau 60 tambah 60 120 tambah 60 berarti 108. Nah, ini semua jumlahnya seharusnya 180 derajat. Nah, gitu loh. Jadi paham? Kalau di sini 60 berarti ini lebih dari 10 derajat. Sudah, silakan. Nah. Ayo. Coba kelompok 3. Nomor 5. Nomor 5 maju lewat sini. Ya, perhatikan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah silakan. Nah, berarti kamu hanya kurang dalam memberikan kalimat matematikanya. Perhatikan ya, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari, nah, misalnya gitu. Sudut yang besarnya lebih dari, nah, seperti itu. Jangan sudut siku-siku sudut 90 derajat, sudut. Baik Pak, kalau sudah kita kumpulkan dulu
LKPD-nya salah satu. Silakan kursinya diputar aja menghadap ke depan. Semua menghadap ke depan. Ya, coba kamu keluarkan buku catatan kalian. Setelah kita belajar ya di kelompok dengan diskusi, mari kita simpulkan ya. Kita simpulkan materi pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama coba ditulis kesimpulan. Ada beberapa jenis sudut. Ada beberapa jenis sudut. Satu, coba tadi ditulis satu ke bawahnya, satu. Bukan mana? Ambil. Ya. Apa? Satu tadi sudut, tulis. Ini Pak Duanya ini bareng-bareng sama kalian, ayo. Sudut apa saja tulis. Sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Kemudian apa lagi? Tulis di bawahnya sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat tadi loh. Ya. Yang kedua apa? Sudut lancip. Sudut yang besarnya apa tadi? Kurang dari 90 derajat. Pintar, lanjut. Sudut tumpul apa? Ditulis. Sambil diingat. Sambil diingat. Yang terakhir sudut lurus tadi, sudut yang besarnya 180 derajat. Bentar ya. 180 derajat itu sudut lurus. Baiklah anak-anak, kita sudah menyimpulkan materi pelajaran pada pagi hari ini tentang jenis-jenis sudut, ya, besarnya sudut. Kemudian yang terakhir di situ kamu simpulkan apa? Untuk mengukur besarnya sudut digunakan busur derajat. Tulis di kesimpulan terakhir. Untuk mengukur besarnya sudut digunakan busur derajat. Untuk mengukur besarnya sudut digunakan apa tadi? Busur derajat.
Kalau satuan apa? Sudut itu disebut derajat, ya enggak? Nah, 90 derajat, 30 derajat, 45 derajat. Jadi kamu mengingat besarnya sudut, ada berapa jumlah sudutnya, jenis sudutnya, ya. Untuk yang terakhir sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kalian silakan untuk menyelesaikan evaluasi mandiri, ya. Tutup bukunya, ini ada evaluasi mandiri. Silakan ditulis namanya ditulis, langsung ditulis namanya. Langsung kerjakan. Cepat tulis namanya. Ya, itu untuk mengevaluasi kalian dari apa yang sudah kamu terima pada pembelajaran tadi. Ayo, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Perhatikan gambar berikut. Itu kaki sudut PQ dan QR membentuk sudut lurus. Jika besar A, sudut A dengan sudut C 35 derajat sama, ya, 35 derajat. Tentukan besar sudut B. Besar sudut B itu berapa? Terus sama 2, jika sudut M dan sudut L sama besar, tentukan besar setiap sudut pada segitiga tersebut. Ya, sudut K berapa? Tulis K. Sudut K berapa? Ini ditulis. Ya, jawaban nomor 2 itu. Sudut K sama dengan titik-titik derajat. L titik-titik derajat. M titik-titik derajat, ya. Ketiga, diketahui besar G sama dengan 3 kali sudut F. Tentukan besar sudut G dan F. Sudut G berapa, sudut F berapa?
Untuk nomor 4 itu ya, sebuah trapesium sama kaki mempunyai 2 sudut tumpul dan sudut lancip. Jika besar salah satu sudut tumpul pada trapesium tersebut 115 derajat, tentukan besar setiap sudut lancipnya. Soal kemarin itu kan sama sih, kan tinggal pindahkan loh. Soal kemarin persis. Sudah selesai? Soal nomor 5, sebuah sudut siku-siku dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Tentukan besar setiap sudut setiap bagiannya. Jadi sudut siku-siku itu berapa besarnya, kemudian kamu bagi 3. Satu bagian ini besarnya berapa derajat. Ya, silakan Denis untuk mengumpulkan jawaban teman-temannya. Silakan diambil, Denis. Lewat sana. Ya, cepat kumpulkan di depan kelas. Reza, kumpulkan temannya. Rizky, temannya dikumpulkan. Untuk jawaban kalian masing-masing ya, nanti akan Pak Guru nilai, saya koreksi ya. Kita tunggu untuk pertemuan berikutnya, saya sampaikan nilainya.
Nah, kemudian masing-masing kelompok silakan untuk salah satu merefleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk ditulis. Ini apa? Reza, ditulis langsung aja. Ditulis langsung aja. Perhatikan langsung. Namanya siapa? Nama kamu, kelompoknya dilingkari. Cepat. Putri. Sini tunjuk temannya. Ayo tulis. Rizky tulis, Noval tulis, namanya, nama. Putri tulis Putri. Eza tulis Eza. Kelompok berapa dilingkari? Putri kelompok 3 lingkari. Ayo langsung jawab. Apa kalian senang belajar pada hari ini? Tulis. Terus 2, apa hal yang paling kamu kuasai setelah pelajaran hari ini tadi? Apa yang paling kamu kuasai? Tulis. Apa yang paling kamu kuasai pelajaran pada hari ini? Apa mengukur sudut, apa memahami jenis-jenis sudut. Yang ketiga langsung tulis apa hal yang belum kamu kuasai. Yang belum kamu kuasai apa? Menggunakan busur derajat, apa menghitung jumlah sudut. Ya, tanyakan pada diri kalian. Yang keempat, apa yang masih membingungkan? Pelajaran hari ini yang kamu masih bingung tentang apa? Ya. Yang kamu bingung tentang apa? Yang masih bingung kamu tentang pelajaran apa? Di materi apa yang masih bingung? Sudah, Rizky taruh langsung di kumpul di depan. Ya, silakan bawa ke depan. Terima kasih untuk Noval yang sudah mewakili rekan-rekannya untuk mengisi refleksi pada pelajaran ini. Gimana? Kamu senang ya pelajaran pada pagi hari ini? Senang. Kamu sudah memahami tentang sudut? Sudah bisa mengukur besarnya sudut? Terima kasih. Mohon diingat ya, nanti evaluasi mandiri akan Pak Guru nilai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bangun datar, ya. Bangun datar segi 4. Kita akan belajar bangun datar segi 4 sebelum kalian nanti di hari Senin yang akan datang sudah melakukan UTS, ya. Nah, ulangan tengah semester itu dipelajari lagi pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak, ya. Jadi diperhatikan apa yang sudah Bapak sampaikan, diulang kembali di rumah, belajar yang rajin, dan nanti di UTS nanti kamu akan mendapatkan nilai-nilai yang baik. Silakan, mari kita tutup pelajaran hari ini. Silakan Rizky menutup pelajaran dengan membaca surat Al-Asr. La
Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anakku ya. Hari ini apabila Pak Guru ada salah pada kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya.